Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Prasetyo dengan NIM 0526736616, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Medan. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas dua struktur data, yaitu mengerjakan dua soal tentang urutan suatu data, yaitu dengan cara mengurutkan merge source dan counting sort. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke tugasnya. Oke, baik, saya sudah ada kodenya di sini. Jadi langsung saya jelaskan aja. Jadi di soal pertama itu merge source atau mengurutkan secara digabungkan. Jadi sini saya sudah ada data 12, 45, 7, 23, 56, 89, 34 dan 10. Jadi ada 8 elemen acak. Dan soal kedua untuk counting sortnya ada data 5, 2, 8, 5, 1, 9, 2, 8. Jadi ada 8 elemen dengan duplikasi. Jadi ada beberapa data yang sama. Oke, di bagian logika merge source seperti ini kurang lebih kodenya. Ditemukan titik tengah in left plus right, jadi dijumlahkan dulu, baru kita sortir dan digabungkan. Nah, di sini bagian ini. Jadi kurang lebih akan diurutkan di bagian ini. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya, jadi analisa merge source ini atau descending, cara kerjanya algoritma ini menggunakan pendekatan divide and conquer. Data di array dibagi dua terus menerus hingga menyisakan satu elemen. Kemudian digabungkan kembali atau merge sambil membandingkan nilai elemen. Karena kita ingin urutan terbesar ke terkecil. Saat proses merge kita memprioritaskan elemen yang nilainya lebih besar untuk diletakkan di posisi kiri awal array ini. Jadi nilainya lebih besar tadi akan letak di posisi kiri awal array. Jadi kinerja waktunya atau time complexity-nya, kompleksitas merge source adalah O n log n. Dalam semua kasus best, average, and worst case. Hal ini karena array selalu dibagi dua log n dan setiap elemen selalu diperiksa saat penggabungan n. Kesimpulannya, merge source ini sangat efisien untuk data dalam jumlah besar dan memiliki performa yang stabil. Namun membutuhkan memori tambahan atau space complexity untuk membuat array sementara saat proses merge. Oke, selanjutnya yang kedua, logika counting sort atau descending. Jadi yang pertama, mencari nilai maksimum untuk menentukan array count-nya atau jumlah array-nya. Selanjutnya, inisialisasi array count-nya atau jumlah array-nya, jadi mencari frekuensi. Selanjutnya, menyimpan dalam jumlah kemunculan setiap elemennya. Jadi elemen yang banyak muncul akan disimpan dulu. Lalu merekonstruksi array dari terbesar ke terkecil, dan nanti akan dilakukan loop undur untuk descendingnya. Jadi untuk analisanya, cara kerjanya algoritma ini tidak melakukan perbandingan antar elemen non-komparatif. Ia bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap angka, lalu membangun ulang array berdasarkan frekuensi tersebut untuk mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Kita membaca array penghitung count array dari indeks paling besar max mundur ke indeks 0. Kinerja waktunya atau time kompleksitasnya adalah O n plus K, di mana n adalah jumlah datanya dan K adalah nilai maksimum datanya. Kesimpulannya, counting sort ini sangat cepat atau linear jika rentang nilai data K tidak terlalu jauh berbeda dengan jumlah data n. Namun algoritma ini sangat boros memori jika nilai datanya sangat besar. Misalnya mengurutkan dua angka 1 sampai 1 juta akan membutuhkan array berukuran 1 juta. Cocok untuk data integer dengan range kecil. Jadi kalau data besar itu kurang cocok. Oke, mungkin untuk penjelasan kode yang saya buat kurang lebih seperti itu. Lanjut, saya akan mendemonstrasi kodenya. Kita jalankan ya.
Oh sorry, salah komennya. Nah, ya, sesuai soal tadi. Data awalnya itu tadi 12, 45, 7, 23, 56, 89, 34, dan 10. Setelah di sorting dari terbesar ke terkecil, jadi 89 yang paling besar, 56, 45, 34, 23, 12, 10, dan 7. Oke, sesuai ya. Dan pas urutannya dari terbesar ke terkecil dengan menggunakan merge sort tadi, penggabungan. Lanjut di soal keduanya, counting sort. Data awalnya tadi 5, 5, 2, 8, 5, 1, 9, 2, 8. Jadi setelah di sorting, hasil sortingnya terbesar ke terkecil. Jadi karena yang di sini terbesar 9, jadi 9, 8, 8, 5, 5, 2, 2, 1. Jadi untuk urutannya pas ya. 9 karena 8 dan 2 jadi 8, 8, 5, 2, dan 1. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kedua soalnya. Mudah-mudahan bisa menjawab kedua soalnya. Oke, sekian dari praktikum tugas 2 struktur data kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab semua soal yang ada. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya dan tugas video saya ini. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.